Para pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu ya sama seperti proses penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam, ya berarti juga Nabi Isa dari unsur-unsur hasil bumi atau tanah, turab. Lalu Allah berfirman, jadilah, maka terlahirlah, terwujudlah, terjadilah. Kebenaran itu berasal dari Allah. Maka hai Muhammad, janganlah kamu sekali lagi ragu-ragu atas kebenaran itu. Jadi melalui firman-firman Allah ini Rasulullah menjawab dan berdebat dengan orang-orang Nasrani itu. Ketika perdebatan panjang ya, terjadi hampir finish, Rasulullah menyampaikan, bagaimana kamu masih tetap dalam agamamu atau masuk Islam? Mereka tetap kekeh, tetap bersikukuh bahwa saya ini sudah Islam sebelum kamu ya Muhammad. Belum, jawab Rasulullah seperti itu. Kamu masih atau kalian masih menganggap bahwa Nabi Isa itu atau Yesus itu anak Tuhan atau bahkan Tuhan. Dan kalian memuji, menyembah salib. Di gereja-gereja kalian ada salib, di dada kalian ada salib, di tongkat kalian ada salib, di perhiasan kalian ada salib. Padahal itu bukan ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk memakan daging babi, tapi kalian melakukannya. Kalian memakannya. Ada 3 poin. Kalian menganggap bahwa Yesus itu Tuhan atau anak Tuhan. Yang kedua, kalian memuji salib, memikul salib, menyembah salib. Yang ketiga, kalian memakan daging babi. Itu bukan ajaran Nabi Isa atau Yesus. Berarti kalian belum Islam. Tetap akhirnya ngelang-ngelang, mulai memanas perdebatan ini, hampir terjadi ya, hal-hal yang tidak diinginkan, namanya perdebatan ya kan. Akhirnya diputuskan jalan akhir ya, yaitu bermubahalah itu. Akhirnya turun ayat ini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Barang siapa yang membantahmu wahai Muhammad, itu firman Allah, setelah tentang ya membantahmu tentang informasi tentang Nabi Isa atau Yesus itu, setelah datang kepadamu ilmu-ilmu pengetahuan yang telah engkau sampaikan ya, maka katakan kepada mereka, kemarilah kalian, saya akan membawa keluarga, anak-anak saya, istri-istri atau perempuan-perempuan saya, dan diri saya ya ikut besertanya, akan bersumpah, dan juga kalian juga begitu mengajak keluarga kalian semua untuk bermubahalah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ayo bermubahalah bersama. Siapa yang berdusta, dia akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, proses itu disepakati besoknya akan melakukan mubahalah di tanah lapang. Sudah siap, Rasulullah besoknya itu siap sudah. Siap, Rasulullah menggandeng tangan Ali bin Abi Thalib, menggendong kedua cucunya Hasan Husain, dan diikuti oleh anaknya Fatimah dari belakang, siap untuk mati, istilahnya seperti itu. Pas pada waktu itu Al-Aqib dengan As-Sayyid ya, Abdul Masih sama Aiham itu juga siap membawa keluarganya ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Melihat posisi Rasulullah duduk ya, duduknya itu di atas tumit, 2 tumit. Jadi duduknya itu begini, siap ya bermubahalah. Uskup
agung yang bernama Abdul Harithah bin Alqamah itu ngerti bahwa ini nabi, bahaya ini. Akhirnya menasihati As-Sayyid dengan Aqib Abdul Masih itu tadi, jangan, bahaya. Kalau benar-benar Muhammad ini nabi yang diutus sesuai dengan kitab suci kita, keterangan tentang bahwa Bani Ismail itu juga akan menjadi besar dan ada seorang yang diutus Mubasyir, pembawa kabar gembira dari Faron, ya, dari gurun Arab. Kalau benar-benar ini kita akan celaka, orang-orang Nasrani akan musnah semua. Lebih baik kita berdamai. Nanti nggak berani. Nanti orang-orang Nasrani yang jalan ditantang mubahalah oleh Rasulullah itu keder semua, nggak berani, gentar semua. Karena memang Rasulullah benar itu. Kalau tidak orang benar maka berani, mesti nggak berani. Oleh sebab itu, ketika ada mubahalah itu berarti kalau dia menantang lawannya, berarti dia itu merasa paling benar. Nah ini yang bahaya. Akhirnya diselesaikanlah masalah itu dengan takluk. Para penganut Nasrani dari Najran itu takluk, tunduk kepada Rasulullah untuk membayar pajak upeti setiap tahunnya. Dan pihak Rasulullah juga meminta agar gereja-gereja yang ada itu tidak dipasangi salib. Dan Rasulullah diminta oleh Aqib sama Sayyid sama Uskup Abdul Harithah bin Alqamah itu untuk mengirim delegasi utusan yang bisa dipercaya untuk membimbing mereka. Mereka tetap masuk Kristen, tapi jangan diganggu mereka beribadah. Namanya kafir dhimmi namanya. Jadi ini adalah bukti bahwa Rasulullah itu sangat-sangat toleransi gitu. Jadi jangan takut. Jika ada suatu negara atau kerajaan yang mayoritas Muslim, itu justru semakin damai. Islam itu agama keselamatan, agama kedamaian. Buktinya Rasulullah nggak memaksa untuk kamu masuk Islam, kalau nggak tak bunuh, nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi akhirnya Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai utusan terpercaya untuk membina, melaksanakan undang-undang di Najran terhadap seluruh penduduk Najran, khususnya untuk pemeluk agama Nasrani di sana. Nah ini sejarah tentang asal muasal mubahalah. Ini adalah cerita yang benar, bukan khayalan. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah atau cerita yang hak, yang benar adanya, bahwa tiada Tuhan itu selain Allah, tidak ada Tuhan lagi. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Diteruskan lagi ayat 63 itu, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Ini ayat 63 ya. Masih dalam rangkaian 59, 60, 61, 62, 63. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Barang siapa berpaling, apabila mereka berpaling ya, diajak mubahalah itu dia berpaling, maka Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi itu ayat mubahalah, asal usul mubahalah. Rasulullah sendiri yang melakukannya ya. Tapi tantangan mubahalah itu tidak ada yang berani ya. Kaum Nasrani Najran tidak berani untuk ikut ya mubahalah, karena seandainya ikut dan mereka benar-benar berdusta yang salah, akhirnya ya akan dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ateis, komunis sekalipun. Ini hukum alam loh, mubahalah itu hukum alam. Percaya atau tidak percaya itu akan terjadi. Oleh sebab itu, untuk saat ini ya, di zaman modern ini, jika ada mubahalah misalkan, kalau bisa ya hindari aja kalau bisa. Apalagi mubahalah antar agama ya, antar sesama pemeluk umat beragama ya, kalau bisa dihindari. Di dalam Al-Quran itu ada lakum dinukum waliyadin, dan juga kalau di dalam lingkup
umat Islam sendiri ada lana amaluna walakum amalukum. Ya ini aja dijalankan. Kalau toh misalkan semuanya saling menantang dan saling klaim ya saya yang paling benar, kamu yang berdusta, nah, terus nggak ada titik temunya ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Mubahalah adalah hal yang mubah, malah bisa sunnah menurut Imam Syafi'i. Jadi mubahalah itu bukan suatu perbuatan yang menista agama. Jadi bukan penistaan agama mubahalah itu ada itu. Mubah diperbolehkan sebagai jalur akhir penyelesaian masalah. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah penistaan. Karena apa? Mubahalah itu pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam itu hampir sama seperti sumpah. Kayak sumpah pocong itu. Itu kan sama dengan mubahalah sebenarnya. Sumpah pocong. Atau kalau di Madura itu ada tradisi carok masal itu. Membawa keluarga masing-masing dibawa ke satu tanah lapang untuk carok. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau bisa kawan-kawan dari Madura ya jangan carok lah ya. Lebih baik bermubahalah saja di tanah lapang atau bersumpah pocong aja di makam keramat Ngadegan Sampang itu ya, biasa terkenal di situs Ratoh Ibuh gitu ya. Saya juga pernah ke sana mengunjungi tempat itu, situs Ratoh Ibuh di Madegan Sampang, Madura, Jawa Timur. Jadi lebih baik bermubahalah saja. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi hindari, ya, jangan mudah untuk bermubahalah, karena itu adalah kutukan dan laknat dari Allah terhadap orang yang berdusta. Bila itu dilakukan maka berbahaya, ya, berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Jangan anggap remeh, jangan ditertawakan mubahalah itu, bahaya. Contohnya dapat kita lihat sekarang ini di Indonesia, bertubi-tubi kasus menimpa pihak yang mengklaim paling benar ya, setelah terjadinya mubahalah Kang Mas Muhammad Rizik itu sama keluarga KM 50 ya. Ini sampai kapan? Ya sampai lunas. Kutukan alam, laknat Allah melalui hukum alam ini. Kita tidak mampu untuk menghindarinya karena ini sudah ketentuan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi mubahalah adalah hal yang mubah dan bahkan bisa sunnah. Jangan difahami mubahalah itu sebuah perbuatan menista terhadap ajaran agama. Enggak, di dalam agama Islam itu ada, ya, ada mubahalah itu ada. Kalau di Indonesia diadopsi menjadi sumpah jabatan ini. Sumpah presiden dan wakil presiden itu kan ada, diatur dalam undang-undang. Saya bersumpah demi Allah, saya akan menjalankan tugas saya sebagai kepala negara, akan menjalankan roda pemerintahan seadil-adilnya berdasarkan undang-undang dasar demi mengabdi kepada nusa bangsa dan negara. Nah, kan ada kan itu. Itu sumpah lah ya.